Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang mulia dan amat terpelajar, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Wolok, yang terhormat dan amat sangat terpelajar, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan para sivitas akademika, serta peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini meskipun hanya lewat Zoom meeting maupun ada yang hadir secara fisik, kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa bertatap muka. Yang kedua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebagai pembicara kunci terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Peserta webinar yang berbahagia, ada dua hal besar yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah proses pembuatan KUHP itu sendiri yang memang memakan waktu yang sangat lama, kurang lebih 60 tahun. Mengapa begitu lama? Karena kita tahu persis menyusun KUHP nasional dalam suatu negara yang multi etnis, multi religi, multi culture tidaklah mudah. Bahwa setiap isu yang diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasti menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu kita mencari titik tengah, kita mencari win-win solution antara berbagai kepentingan yang ada. Dan KUHP nasional kita ini telah melalui proses yang dikenal dengan istilah meaningful participation atau partisipasi masyarakat, yaitu hak untuk didengarkan, hak untuk dijelaskan, dan hak untuk dipertimbangkan. Waktu 60 tahun bukanlah singkat bagi suatu bangsa membentuk kodifikasi hukum pidana dalam suatu kitab undang-undang. Yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah mengenai substansi dari KUHP nasional itu sendiri. Kita tahu bersama bahwa KUHP yang berlaku saat ini adalah KUHP peninggalan Belanda yang tentunya ketika disusun sedikit banyaknya berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Sehingga ada perubahan paradigma, ada perubahan visi dan misi dari KUHP nasional yang baru saja diundangkan itu. Yang pertama adalah mengenai new paradigm in criminal law in the world. Ada paradigma hukum pidana baru yang memang berlaku universal di seluruh dunia, bahwa KUHP nasional ini tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam atau lex talionis, tetapi berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Jika keadilan korektif itu berorientasi pada pelaku, artinya pelaku yang melakukan suatu tindak pidana harus dikenakan sanksi sebagai suatu tindakan koreksi atas kesalahan yang dia lakukan, maka keadilan restoratif itu ditujukan kepada korban, artinya pemulihan terhadap korban. Kalau keadilan korektif ditujukan kepada pelaku dan keadilan restoratif ditujukan kepada korban, maka keadilan rehabilitatif ditujukan baik kepada pelaku maupun kepada korban. Jadi pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi, tetapi juga diperbaiki, demikian juga korban. Tidak hanya dipulihkan, tetapi juga harus diperbaiki. Ini adalah paradigma hukum pidana modern yang menjiwai buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Visi dari KUHP nasional ini antara lain adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial ini dimaksudkan agar mereka yang melakukan suatu tindak pidana masih diberi second chance atau kesempatan kedua untuk kembali menjadi lebih baik dan dikembalikan kepada masyarakat,
dia bisa diterima di masyarakat, tidak lagi mengulangi perbuatan pidana, dan yang terpenting dia bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah makna dari reintegrasi sosial. Kemudian kita lihat bahwa misi dari KUHP nasional ini ada 5. Yang pertama adalah demokrasi. Tidak benar bahwa KUHP nasional ini menghalang-halangi demokrasi, menghalang-halangi kebebasan berbicara, menghalang-halangi kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan, dan juga menghalang-halangi kebebasan berekspresi. Justru KUHP nasional ini memberi perlindungan hukum atas berbagai kebebasan yang tadi saya sebutkan dengan pembatasan-pembatasan yang telah digariskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi ketika Undang-Undang Akuo itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Misi yang kedua adalah dekolonisasi. Dekolonisasi ini diterjemahkan sebagai upaya-upaya pemerintah dan DPR untuk menghilangkan nuansa kolonial dalam KUHP peninggalan penjajah. Ini tersirat dan tersurat di dalam buku ke-1 KUHP nasional kita. Antara lain adalah KUHP nasional tidak lagi menekankan pada kepastian hukum semata, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Bahkan di dalam pasal 53 itu dinyatakan secara ekspresif verbis bahwa jika antara kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan ketika mengadili suatu perkara. Yang kedua, adanya pedoman pemidanaan atau dalam bahasa hukum pidana dikenal dengan istilah standard of sentencing. Ada parameter, ada ukuran, ada standar yang sama bagi hakim untuk menjatuhkan putusan ketika mengadili perkara. Standard of sentencing atau pedoman pemidanaan ini di satu sisi dia memberikan kebebasan kepada hakim, tetapi di sisi lain dia membatasi hakim dengan adanya berbagai ukuran untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi dalam KUHP nasional ini tidak berarti pidana semata, tetapi juga tindakan. Hal lain dalam KUHP nasional ini adanya alternatif modifikasi pidana. Meskipun pidana penjara masih merupakan pidana pokok, tetapi pidana penjara bukan lagi yang utama. Karena visi dari KUHP nasional ini antara lain mencegah untuk menjatuhkan pidana penjara dalam waktu singkat. Sekali lagi, visi dari KUHP nasional ini antara lain mencegah penjatuhan pidana penjara dalam waktu singkat. Oleh karena itu, di dalam KUHP itu dikatakan bahwa hakim wajib menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Pidana yang lebih ringan dari pidana penjara itu satu adalah pidana pengawasan. Jika ancaman pidana pada suatu ketentuan tidak lebih dari 5 tahun, maka hakim wajib menjatuhkan pidana pengawasan. Demikian pula ketika ancaman pidana tidak lebih dari 3 tahun, maka hakim wajib menjatuhkan pidana kerja sosial. Syarat mengenai pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial ini diatur juga dalam KUHP nasional. Misi yang ketiga dari KUHP nasional ini adalah konsolidasi. Konsolidasi tidak lain dan tidak bukan ini mencoba untuk menghimpun kembali berbagai ketentuan yang berserahkan di luar kodifikasi, dimasukkan kembali ke dalam rumah besar yang namanya KUHP, tentunya dilakukan harmonisasi, dilakukan sinkronisasi. Oleh karena itu misi yang keempat dari KUHP ini adalah harmonisasi. Kita tahu persis bahwa kurang lebih 200 undang-undang di luar KUHP itu memuat ketentuan pidana. Ini bukan lagi banyak atau cukup banyak, tetapi sangat banyak. Ada 200 undang-undang sektoral yang mengatur ancaman pidana antara satu dengan yang lain berbeda cukup signifikan, sehingga ini bisa menimbulkan apa yang kita sebut dengan istilah disparitas pidana. Ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi di dalam KUHP nasional ini mencoba untuk mensinkronisasikan dengan berbagai ketentuan pidana di luar KUHP. Misi yang terakhir adalah modernisasi.
Apa yang dimaksudkan dengan modernisasi tidak lain dan tidak bukan adalah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, menyesuaikan dengan dinamika masyarakat. Bapak dan Ibu serta hadirin peserta webinar yang berbahagia, terakhir sebagai penutup dari pembicara kunci pada pagi hari ini, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam 3 tahun masa transisi. Hanya ada 2 hal. Yang pertama dan yang utama adalah sosialisasi. Termasuk apa yang sedang kita bicarakan pada pagi hari ini sebagai salah satu bentuk sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai stakeholder. Mengapa harus dilakukan sosialisasi? Ini amat sangat penting karena KUHP nasional ini merubah mindset, tidak hanya mindset aparat penegak hukum, tetapi juga mindset seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa contoh kecil saja, kalau kita ini menjadi korban kejahatan, apakah penipuan, penggelapan, pencurian, penganiayaan, atau apapun, maka yang ada di dalam benak kita supaya pelakunya sesegera mungkin ditangkap, ditahan, dihukum penjara yang seberat-beratnya. Ini mindset kita semua ini masih terpatri keadilan retributif, menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Ini sudah tidak lagi di dalam KUHP nasional yang sudah berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Merubah mindset ini tidak mudah. Dan tentunya juga sosialisasi itu ditujukan teristimewa kepada aparat penegak hukum, baik teman-teman hakim, teman-teman polisi, teman-teman jaksa, teman-teman lawyer, dan juga teman-teman di lembaga pemasyarakatan, agar kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki standar yang sama, memiliki parameter yang sama, memiliki ukuran yang sama untuk mengimplementasikan KUHP nasional. Dan yang terakhir, tugas pemerintah selama 3 tahun masa transisi ini adalah menyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk implementasi KUHP nasional. Pak Rektor yang saya muliakan dan amat sangat terpelajar, Bu Dekan yang saya muliakan dan amat sangat terpelajar, serta hadirin, itu yang ingin saya sampaikan sebagai pidato kunci. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Saya mohon pamit karena 5 menit lagi saya juga sebagai pembicara kunci juga webinar untuk seminar tentang kejahatan narkotika. Sekali lagi Bapak Ibu kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.